Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Hati bahagia, hidup bermakna, bermanfaat bagi sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Ungkapan doa yang ketiga yang juga berkenaan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri, yaitu ungkapan berupa fi kulli amin wa antum bi khairin. Kita akan coba kaji kalimat ini, ungkapan doa ini secara ilmu kebahasan menggunakan ilmu shorof dan ilmu nahwu. Saya akan tuliskan terlebih dahulu. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Silakan lihat. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Kita bahas secara ilmu nahwu dan shorof terlebih dahulu. Fi adalah harf jar, huruf jar. Berarti kata setelah huruf jar adalah isim. Saya sering sampaikan, setelah huruf jar pasti isim. Kata yang diawali oleh huruf jar berarti isim. Maka kulli ini adalah jenis isim. Dan isim yang diawali oleh huruf jar adalah majrur. Makanya harokatnya menjadi kasroh. Fi kulli, tidak kulla. Fi kulli, kenapa kasroh? Karena majrurun oleh fi. Fi kulli. Nah, kulli ini majrur. Tetapi kenapa dia meskipun tidak menggunakan alif lam tetapi tidak ditanwinkan? Alasannya adalah karena dia mudhof kepada kata amin. Berarti kulli adalah mudhof dan amin adalah mudhofun ilaihi. Rangkaian kata kulli amin adalah idhofah yang terdiri dari kulli mudhof, amin mudhof ilaih. Mudhofnya adalah kulli, mudhof ilaihnya adalah amin. Dan rangkaian kata kulli amin adalah idhofah. Dan idhofah kulli amin fi mahalli jarin majrurun bi fi. Rangkaian idhofah kulli amin ini adalah i'rabnya majrur oleh fi. Jadi fi adalah harful jar, kulli amin adalah majrur. Majrurnya terdiri dari kulli mudhof, amin mudhof ilaih. Gitu. Nah, sedikit ingin saya sampaikan. Kalau kita menemukan kata kullu, itu secara makna artinya adalah setiap atau masing-masing. Dan kalau kita menggunakan kata kullu, maka kata sesudahnya harus berupa kata nakiroh, tidak menggunakan alif lam. Kulli amin, kulli muslimin, kullu muslimin, kullu talibin, kullu insanin, dan seterusnya. Setelah kata kullu, kata sesudahnya harus nakiroh. Harus. Nah, tapi itu kalau kullunya bermakna setiap atau masing-masing. Nah, dan kita harus tahu, selain dimaknai sebagai setiap atau masing-masing, kata kullu juga kadang-kadang dimaknai sebagai semua atau seluruhnya. Nah, kalau kata kullu dimaknai atau dimaksudkan sebagai maknanya semua atau seluruh,
maka kata sesudahnya harus menggunakan alif lam ma'rifat dan biasanya berbentuk jamak. Misalkan gini, kalau ada kata kullu talibin, ya, kullu talibin, kullu, terus kata sesudahnya adalah talibin. Ini kata nakirah dan dia adalah mufrad. Maka kalau kita menemukan kata kullu dan kata berikutnya adalah nakirah mufrad, maka kullunya dimaknai sebagai setiap atau masing-masing. Kullu talibin, setiap murid, setiap mahasiswa. Kenapa? Karena tolibinya adalah kata mufrad dan nakirah. Tetapi kalau kata tolibinya kita ganti menggunakan kata jamak dan ma'rifat ada alif lam, misalnya kullu tullabi, jamak dari tolibun adalah tullabun atau tolabatun. Kullu tullabi, maka terjemahannya beda. Makna dari kullu di sini beda. Beda antara makna kullu talibin dengan kullu tullabi. Pemaknaan dari kata kullunya berbeda. Kalau setelah kata kullu nakirah mufrad, maka kullu diterjemahkan dengan setiap atau masing-masing. Kullu talibin, setiap murid, setiap mahasiswa. Masing-masing murid, masing-masing mahasiswa. Tetapi kalau setelah kata kullu adalah kata ma'rifat yang diawali oleh alif lam, maka kullunya diterjemahkan dengan semua atau seluruh atau segenap. Kullu tulabi artinya adalah seluruh mahasiswa atau semua mahasiswa. Jadi kesimpulannya, bedakan antara kullu yang kata sesudahnya nakirah dengan kata yang sesudahnya ma'rifat. Kullu bisa bermakna setiap atau masing-masing kalau kata sesudahnya nakirah, dan kullu bisa bermakna semua atau seluruh atau segenap kalau kata sesudahnya ma'rifat. Nah, di sini kulli amin, setelah kata kulli amin, aminnya adalah nakirah. Maka maknanya memahaminya adalah di setiap tahun atau dalam masing-masing tahun. Cuman gak enak kalau kita menerjemahkan masing-masing tahun. Sehingga menerjemahkan kalimat fi kulli amin adalah pada setiap tahun. Ini bahasan tentang kata kulli. Terus tentang am. Kita tahu am artinya tahun. Dan juga kita tahu selain kata amun, ada kata lain yang maknanya ada tahun, yakni sanatun. Sanatun. Sanatun artinya tahun. Amun juga sama artinya tahun. Pertanyaannya, apa perbedaan makna antara amun dan sanatun? Atau apa perbedaan maksud antara amun dan sanatun? Kedua-duanya sama-sama bermakna tahun, tapi apakah ada perbedaan antara amun dan sanatun? Jawabannya, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, ketahuilah, amun dan sanatun memang maknanya sama-sama tahun. Tetapi kata amun digunakan untuk tahun yang bermakna positif. Dan di sini kita sedang mendoakan hal-hal yang baik, yang positif untuk orang yang sedang kita doakan. Karena doanya adalah kebaikan, maka kata tahun yang digunakan dalam doa tersebut menggunakan kata amun, bukan sanatun. Sedangkan sanatun digunakan untuk tahun yang konteksnya mengandung makna-makna keburukan, bukan yang baik. Kalau amun maknanya untuk tahun yang mengandung makna-makna kebaikan, doa-doa kebaikan, atau makna-makna positif. Sedangkan sanatun juga bermakna tahun, tapi tahun di sini dalam kata sanatun mengandung makna-makna negatif atau hal-hal yang buruk. Itu perbedaannya. Jadi sekalipun maknanya sama-sama tahun, perbedaannya adalah kalau amun tahun untuk hal-hal yang positif, sedangkan sanatun adalah tahun untuk makna-makna yang negatif. Dan kita tahu untuk kata sanatun juga kita sering mendengar kata sinin. Sinin. Nah, sinin ini juga sama dengan kata sanatun. Kalau kita menggunakan kata sinin,
Ini sama dengan sanatun. Konotasinya adalah untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, atau hal-hal yang tidak enak. Kita lihat di surat Yusuf, itu ada cerita kisah tentang masa paceklik selama 7 tahun. Nah, di situ ungkapan 7 tahunnya adalah sab'asinin, 7 tahun. Sama dengan kata sanatun. Bukan menggunakan kata sab'ata a'wamin. Bukan menggunakan kata am. 7 am, bukan. Tetapi menggunakan kata sab'asinin. Kenapa? Karena dalam ayat itu ceritanya atau kisahnya berkenaan dengan 7 tahun masa paceklik. Dan masa paceklik adalah kondisi yang buruk, bukan kondisi yang baik. Jadi saya sampaikan sekali lagi, amun dan sanatun maknanya sama-sama tahun, tetapi antara keduanya ada perbedaan. Amun artinya tahun yang mengandung hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Sedangkan sanatun atau juga sinin artinya sama-sama tahun, tapi mengandung hal-hal yang negatif atau hal-hal yang buruk. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Wantum bi khairin. Nah, silakan lihat, antum adalah domirun munfasilun, tetapi domirnya di merofa, berbeda dengan iyyakum. Antum adalah domirun munfasilun wa huwa domirun lirraf'i. Antum adalah domir munfasil untuk rofa, atau biasa disebut dengan domirul raf'i al-munfasil. Domir rofa yang munfasil atau domir munfasil yang kedudukan i'rabnya adalah rofa. Berarti antum ini kedudukannya adalah mubtada. Kalau kita menemukan domir munfasil yang rofa, ana, anta, huwa, nahnu, antuma, huma, nahnu, antum, hum, dan sebagainya, domir-domir munfasil rofa yang lainnya, maka domir munfasil rofa itu kedudukannya selalu sebagai mubtada. Antum di sini juga sama, kedudukannya sebagai mubtada. Tapi kenapa mubtada kok di tengah? Nah, nanti kita akan bahas. Mana khobarnya? Khobarnya adalah bi khairin. Terdiri dari bi harful jar, khairin majrur. Bi huruf jarnya dan khairin adalah sebagai majrurnya. Karena khairin adalah majrur, maka harokatnya kasroh. Kenapa? Karena alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Kenapa alamatnya atau tandanya menggunakan kasroh? Karena khairin adalah kata mufrad. Dan kalau ada isim majrur merupakan kata mufrad yang bukan isim ghairu munsharif, maka ciri jarnya adalah kasratun zahiratun. Jadi di harful jar mabniun ala kasri khairin majrurun bi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Gitu. Nah, sekarang tadi saya sampaikan antum ada mubtada, di khairin ada khabarnya. Lalu pertanyaannya, kok mubtada ada di tengah kalimat? Nah, ketahuilah sesungguhnya kalimat fi kulli amin wa antum bi khairin ini asalnya adalah wa antum bi khairin fi kulli amin. Fi kulli amin asalnya ditaruh di akhir. Wa antum bi khairin fi kulli amin. Dan kalian semoga berada dalam kebaikan di sepanjang tahun atau di setiap tahun. Asalnya begitu. Nah, tapi kemudian karena fokus dari doa ini ditujukan pada tahun, di setiap tahun, fokus dari kalimat ini ada pada kata setiap tahun, maka frasa fi kulli amin disimpan atau diletakkan di awal kalimat. Sehingga fokus dari kalimat ini ada pada kata atau pada frasa fi kulli amin. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Namun meskipun begitu, mubtadanya tetap antum. Antum ada mubtada dan khabarnya adalah bi khairin fi kulli amin. Antum mubtadanya dan bi khairin adalah khabarnya. Sedangkan fi kulli amin adalah keterangan tambahan dari kalimat ini, dan karena keterangan tambahan ini disimpan di awal kalimat, berarti fi kulli amin ini merupakan fokus atau penekanan dalam kalimat ini. Dalam bahasa Arab, kalau ada sebuah kata disimpan di awal kalimat, berarti kata yang berada di awal kalimat itu ada titik tekan dari kalimat tersebut. Maka kalimat ini fi kulli amin wa antum bi khairin, titik tekannya ada pada kata fi kulli amin atau pada frasa
fi kulli amin. Nah, ini pun sama, meskipun ungkapan kalimat yang ketiga ini tidak menggunakan kata asa, ya artinya semoga, tapi karena ini adalah doa, maka ketika menerjemahkannya juga sama, bisa ditambahkan dengan kata semoga atau mudah-mudahan. Fi kulli amin wa antum bi khairin, semoga di setiap tahun kalian selalu berada dalam kebaikan. Seperti itu. Nah, itulah bahasan atau kajian linguistik kita tentang 3 ungkapan doa berkenaan dengan momentum hari raya atau lebaran Idul Fitri. Yang pertama adalah ungkapan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Yang kedua adalah ungkapan wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dan yang ketiga adalah ini fi kulli amin wa antum bi khairin. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan merangka mengkaji secara bahasa untuk 3 ungkapan doa yang sering kita dengar, yang sering kita dapatkan, bahkan sering kita ucapkan dan kita kirimkan sebagai doa untuk orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khairin. Hati bahagia, hidup bermakna, bermanfaat bagi sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.